Ya pemirsa, harga telur ayam kian melambung dan berdasarkan pantauan tim IDX Channel di Pasar Tebet, Jakarta Selatan, harga telur ayam tembus Rp34.000 per kilogram. Sementara untuk wilayah Indonesia Timur bahkan sudah mencapai harga Rp400.000 per kilogramnya. Harga telur ayam di sejumlah pasar kian melambung. Berdasarkan pantauan tim IDX Channel, di Pasar Tebet, Jakarta Selatan, harga telur ayam tembus Rp34.000 per kilogram. Para pedagang mengaku kenaikan harga telur berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. Sementara itu di Kabupaten Pandeglang, Banten, harga telur ayam di tingkat pengecer naik dari sebelumnya Rp26.000 menjadi Rp32.000 per kilogram. Ius, pedagang telur, mengakui kenaikan harga telur membuat omset penjualannya turun hingga 50%. Di mana biasanya dapat menjual 50 kilo dalam satu hari, kini hanya di kisaran 15 hingga 20 kilo saja. Harga 32 per kilo. Tadinya kan 26, 27. Paling tinggi tuh waktu lebaran kemarin kan masih di bawah 27-an. Dampak pembeli itu menurun banget. Menurun. Jadi kaget harga-harga itu. Jadi masyarakat kan semua pada kaget gitu. Harga telur melonjak. Di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, kenaikan harga telur dan daging ayam kembali dikeluhkan oleh masyarakat. Di Pasar Kecamatan Peloso, harga daging dan telur ayam terus merangkak naik sejak pekan lalu. Para pedagang menduga kenaikan harga daging ayam akibat kenaikan harga pakan ayam. Para pedagang berharap pemerintah melakukan pantauan dan intervensi harga agar harga telur ayam kembali stabil. Tim Liputan IDX Channel. Ya pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, menilik penyebab kenaikan harga telur ayam, sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Abdullah Mansuri. Beliau adalah Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKAPI. Ya, halo, selamat pagi Pak Abdullah. Pagi Bang Pras. Ya, salam sehat Pak. Salam sehat. Baik, ini dia ramai sekali diperbincangkan, bahkan ibu-ibu di rumah juga sudah mulai protes dengan kenaikan harga telur. Sebenarnya apa yang tengah terjadi? Tadi sudah disampaikan 34.000, bahkan di Indonesia Timur Rp40.000 per kilogramnya ini Pak Abdullah. Ya, sebenarnya ini terjadi sudah kurang lebih hampir 1 bulan ya. Proses kenaikannya memang sudah tidak wajar dalam kurun waktu 2 minggu terakhir ini. Dan cukup tajamnya di minggu-minggu ini, dari 27.000 ke 28 ke 29, bertahan di 29 tetapi merangkak naik di minggu ini 32 sampai 34.000 untuk wilayah Jabodetabek, dan untuk wilayah Maluku tertinggi. Maluku masih sekitar 49-50. Oke. Wilayah lain sekitar 39 sampai 40.000. Nah, ini yang memang harus dijaga, dan ini jujur kami yang sulit. Karena apa? Karena menjualnya sulit, modal otomatis lebih besar. Bahkan kadang-kadang kami mencari barangnya pun kesulitan karena stoknya tidak ada. Ini persoalan-persoalan yang kami hadapi saat ini. Oke. Nah, sejauh ini Pak Abdullah, kalau memang kondisi yang tadi kenaikan harga, memang pasokannya yang tersendat kah? Atau tidak ada begitu di pasaran? Dalam artian tidak ada pasokan yang disampaikan atau diberikan? Iya, sebenarnya dari minggu lalu kami sudah melakukan penelitian ya, meng-cross check ke beberapa peternak yang ada di Blitar dan Kendal. Mencari tahu bagaimana kondisi terkini kok harganya terus naik. Ini minggu lalu kami lakukan. Tetapi memang ada beberapa temuan yang kami terima dari laporan peternak tersebut, yang pasti produksinya menurun dibanding tahun lalu. Apa sebabnya? Sebabnya karena harga pakan cukup tinggi. Ini faktor penyebab utamanya. Nah, penyebab tambahannya yang lebih berat bagi kami adalah proses distribusinya dari stok yang ada dimiliki oleh peternak itu tidak sepenuhnya tergelontorkan oleh peternak ke pedagang pasar.
Kan memang ujung dari distribusi telur ini sebenarnya di pasar tradisional. Tetapi dipecah dua, ada yang di pasar tradisional, ada yang memang digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan, contoh kayak bansos ya, yang bansos telur dan ayam yang mulai Oke. digunakan. Ini kan juga pemerintah mengambil langsung dari peternak-peternak, tidak mengambil melalui pasar tradisional, sehingga distribusinya memang tidak terukur, tidak terjaga untuk di pasar tradisional. Ini penyebab tambahannya Oke. dari harganya telur yang tidak terkendali pada saat ini. Oh. Karena bisa dibayangkan produksi yang menurun dibanding tahun lalu, ternyata produksi yang ada itu tidak sepenuhnya dimasukkan ke pasar tradisional, tetapi dibagi untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Apalagi ini Bang Pras, sebentar lagi tahun politik, Ya. pasti akan banyak Iya, iya. kebutuhan-kebutuhan gitu ya, Oke, oke. sehingga ini tidak tersalurkan sepenuhnya di pasar tradisional. Baik, menarik nih. Kalau boleh tahu sebenarnya kebutuhan dari telur sendiri untuk pasar-pasar tradisional di Indonesia ini seberapa besar sih? Kemudian pasokannya selama ini apakah memang mencukupi atau memang ya segitu saja, dalam artian impas saja, ngepas saja begitu Pak Abdullah, atau bagaimana sih? Sebenarnya kalau dari tahun ke tahun ya kita lihat ritme kenaikan telur ini kan biasa terjadi. Oke. Terjadinya di pasca Lebaran ya, pada saat Natal dan Tahun Baru atau sebelum masuk bulan Ramadan. Ini bisa kita kalkulasi sebenarnya. Nah Baik. itu karena apa? Karena memang produksinya sedang dalam kondisi berproses gitu. Nah, persoalan berikutnya adalah distribusi dari wilayah-wilayah. Memang kebutuhan terbesar itu di Jabodetabek ya. Oke. Dan ritme masyarakat kita Bang Pras, berapapun kebutuhan, berapapun produksi yang ada, yang ditampung oleh masyarakat kita di pasar tradisional, itu tercukupi karena apa? Karena memang ada proses pembelian secara subsidi. Contoh begini, jika harga telur naik dikit, maka orang akan beralih ke tahu dan tempe, akan beralih ke telur, akan beralih ke ikan, akan beralih ke daging. Begitu juga sebaliknya, kalau daging tinggi akan beralih ke telur, maka produksinya berapapun yang disuplai ke pasar tradisional itu biasanya tercukupi, walaupun harga pangan tinggi dan harga jumlah produksinya tidak seperti biasanya. Tetapi kali ini memang anomali karena beberapa kebutuhan yang cukup besar itu juga diambil oleh peternak yang sama, yang biasanya melakukan distribusi ke pasar tradisional, sekarang digunakan untuk kebutuhan, memang sama untuk kebutuhan masyarakat, tetapi memang tidak melalui pasar tradisional. Nah untuk wilayah luar Jawa itu biasanya ngambil dari Surabaya. Ya ini ada beberapa tempat ya. Kalau di Sumatera ada sendiri wilayah produksinya. Kalau di timur itu biasanya memang ngambil dari wilayah-wilayah di Blitar dan sekitarnya. Biasanya Jawa Timur ya yang memenuhi kebutuhannya. Oke. Nah, dengan kondisi yang ada tiba-tiba Anda katakan tadi ini juga adalah anomali begitu ya Pak Abdullah. Lantas bagaimana? Apakah mereka mengambil sendiri langsung nih kepada produsen dalam artian peternak, kemudian apakah harganya lebih menggiurkan yang diambil langsung atau bagaimana? Sehingga agak tersingkirkan lah, dalam artian berkurang begitu untuk yang pasukan ke pasar tradisionalnya Pak Abdullah. Secara otomatis Bang Pras, kalau supply dan demand-nya tidak seimbang maka harganya juga akan tinggi. Yang biasanya dikirimkan ke pasar A itu bisa 1 ton satu hari, tetapi ini cuma 1/4 bahkan, pasti akan juga mempengaruhi harga di pasar. Dan itu terjadi hampir di semua pasar di Indonesia. Tadi disampaikan, dikeluhkan bahwa menjualnya pun kami kesulitan. Biasanya bisa 60 kilo kami jual satu pedagang, ini hanya 10-15 kilo bisa kami jual karena harganya cukup tinggi. Tadi disampaikan Bang Pras, harga telur dan harga ayam harganya hampir sama, mending beli ayamnya dibanding beli telurnya gitu. Iya.
Nah itu dia mungkin yang menjadi dilema juga begitu ya bagi ibu rumah tangga saat ini. Tapi kan ini harus segera diantisipasi dan teman-teman dari IKAPI sendiri apa yang mungkin sudah dilakukan begitu sehingga mampu ikut juga nih meredam dari kenaikan harga telur ini? Dari tahun ke tahun Bang Pras, sejak ada Badan Pangan Nasional, kita selalu melakukan kerjasama untuk menekan harga agar harganya tidak terlalu tinggi. Oke. Pada periode tahun lalu harga tembus di 30.000. Kami mengkomunikasikan dengan peternak-peternak yang ada di Blitar, di Kendal, di beberapa daerah yang lain untuk melakukan subsidi distribusi yang subsidinya itu ditanggung oleh Badan Pangan Nasional. Sehingga harga di pasar relatif lebih turun karena diguyur oleh barang yang cukup besar dengan harga yang distribusinya disubsidi oleh pemerintah. Tetapi memang tahun ini agak berbeda karena memang Badan Pangan Nasional juga lebih sibuk dan aktif memfasilitasi bansos mungkin sehingga memperhatikan kondisi di pasar juga relatif kurang sehingga harga juga tetap tidak terkendali. Harusnya saran kami pemerintah melakukan yang sudah kami lakukan beberapa 1 tahun yang lalu karena begitu itu didistribusi ada subsidi dari pemerintah, bukan subsidi pangannya. Kalau subsidi pakannya itu jangka panjang. Tetapi kalau subsidi distribusi untuk mencegah agar harganya tidak terlalu tinggi di fase-fase saat ini, maka pemerintah kami dorong untuk memberikan subsidi distribusi, biaya angkutnya ditanggung pemerintah, kira-kira begitu. Agar petani dan pedagang tidak terbebani oleh biaya angkut yang tinggi, sehingga barang bisa relatif murah di pasar tradisional, diguyur sebanyak-banyaknya, dan kami pastikan itu bisa turun harganya. Itu terjadi pada tahun lalu, dan begitu kami guyur kurang lebih sekitar 50 ton tiap hari, maka 2 hari saja harganya akan turun. Oke, nah untuk yang tahun ini apakah juga akan melakukan strategi yang sama? Kami belum melakukan diskusi sampai sejauh itu dengan Badan Pangan, karena memang komunikasinya juga terbata-bata, tidak sekuat pada saat itu. Tetapi yang paling pasti kami melakukan komunikasi dengan peternak, melakukan langkah-langkah bernegosiasi agar harganya terus turun, tetapi memang terus mereka beralibi bahwa harga pakan tinggi sehingga mereka tidak bisa menjual harga dengan harga di bawah 30.000. Oh, wow, itu oke. Dan ini sampai kapan nih, Abdullah? Mengingat kalau misalnya Anda katakan tadi ada peralihan begitu ya, dari pendistribusian telur ini yang harusnya ke pasar tradisional full power begitu, kemudian sekarang keambil untuk mungkin kegiatan-kegiatan sosial begitu ya. Dan kita bahas nanti di segmen berikutnya, Pak Abdullah. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda. Kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan berikut ini akan kami sampaikan data terkait dengan pergerakan dari harga telur ayam ras ini seperti apa. Ya, data yang seperti Anda saksikan di layar televisi Anda, kita akan lihat dari harga rata-ratanya itu sekitar Rp32.356 per kilogram. Adapun harga tertinggi tercatat Rp34.000 per kilogram dan harga terendahnya Rp30.000 per kilogram. Ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Abdullah Mansuri begitu, bahwa memang agak sulit untuk bisa turun lagi di bawah Rp30.000 per kilogramnya. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Abdullah Mansuri, Ketua Umum IKAPI. Ya, Pak Abdullah, kita akan lanjutkan kembali. Nah, dengan pergerakan harga rata-rata tadi 32 ribuan, tertinggi 34 ribuan, bahkan di Indonesia Timur tadi 40 ribuan per kilogram. Anda melihat ini akan berlangsung sampai kapan sih, kalau memang pasokannya tadi dari sisi pendistribusiannya saja sudah terpecah begitu untuk yang kegiatan pasar tradisional ataupun untuk kegiatan bantuan sosial yang saat ini sedang marak juga begitu? Bang Pras, kami sedang melakukan langkah dan upaya Bang Pras untuk meraih peternak ya
melakukan komunikasi dan diskusi secara terus-menerus kepada peternak Oke. agar peternak mengurangi bebannya, saling mengerti kondisi masing-masing dan bisa mengurangi harganya sehingga harganya bisa relatif turun. Kami sedang berupaya dalam sehari 2 hari ini untuk memasok cukup besar di Jakarta secara mandiri, tidak ada kaitannya dengan pemerintah karena Badan Pangan Nasional tidak merespon langkah dan upaya strategi yang kami inginkan, sehingga kami menyikapi secara mandiri berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk bisa mendistribusikan ke pasar tradisional sehingga barangnya banyak. Secara psikologinya akan menurunkan harga jika barangnya banyak di pasar tradisional. Ini kami sedang coba. Semoga dalam sehari 2 hari ini ada paling lambat kurang lebih sekitar 1 minggu terakhir ini. Kami akan coba besok sampai 1 minggu. Semoga bisa menurun, tetapi kami tidak bisa menjanjikan dalam waktu yang cukup lama, cukup panjang, karena ini prosesnya tidak instan, Bang Pras. Ini perlu ada advokasi pendampingan dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, bagaimana melakukan pendampingan terhadap peternak-peternak sehingga harganya relatif lebih rendah. Bukan yang saat ini terjadi, kita tahu seperti pemadam kebakaran. Kalau harganya tinggi, semua kasak kusuk, semua berstatement, semua melakukan langkah. Tapi di saat tenang-tenang saja tidak ada upaya apapun, tidak ada komunikasi bahkan. Maka ini yang kami dorong sesungguhnya, pelajaran ini akan kita gunakan untuk memberikan evaluasi terhadap pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Badan Pangan Nasional, untuk melakukan pendampingan terhadap peternak. Kalau pakannya tinggi, bagaimana melakukan subsidinya, bagaimana memperproses penggemukannya, bagaimana jagungnya, bagaimana kedelainya, dan seterusnya, beberapa pakan yang lain yang memang itu masih menjadi mayoritas kebutuhan pakan ayam dan mempengaruhi harga. Selalu Bang Pras, ini terjadi setiap saat. Kalau jagung tinggi, maka harga telur juga relatif akan tinggi. Baik, tapi menarik pertanyaan berikutnya. Kalau memang nanti ada upaya untuk membanjiri lagi pasar dengan telur-telur yang akan diusahakan dari IKP begitu. Tapi kan Anda katakan dari sisi pasokannya, produksinya pun di tahun ini berkurang begitu dibandingkan dengan tahun lalu. Bagaimana kita bisa mengejar kebutuhan tadi? Sementara tadi ada lagi kebutuhan lain, misalnya untuk bantuan sosial dan lain-lain. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Bang Pras, bahwa kami sudah melakukan komunikasi dengan peternak-peternak besar, dalam hal ini koperasi-koperasi ya, koperasi-koperasi peternak telur yang memang ada di beberapa daerah, untuk kembali melakukan perekrutan atau mendata ulang terhadap anggota-anggota peternak yang ada di pinggiran atau yang memang masih belum tersentuh, itu untuk ditindaklanjuti. Jadi kita ngambil memang dari wilayah-wilayah yang cukup pinggiran, kan biasanya mereka punya koperasi, dan di koperasi itu biasanya akan terdata telur mana saja yang belum diambil gitu, yang masih ada stoknya, itu yang kami dorong untuk dibawa. Tetapi sekali lagi kami sedang melakukan komunikasi agar harganya lebih rendah dibanding harga saat ini. Itu yang bisa kami lakukan saat ini. Baik. Kalau memang ini hanya sementara, berarti kan nanti perlu ada antisipasi berikutnya begitu. Kalau memang ternyata pasokannya masih belum mencukupi ya dari demand yang ada di masyarakat begitu Pak Abdullah. Nextnya, apakah masih akan tetap menjalin komunikasi, membuka komunikasi dengan pemerintah? Secara otomatis pemerintah adalah lembaga yang memang diberi kewenangan terhadap pangan, diberi perintah terhadap undang-undang dan presiden untuk menjaga pangan. Secara otomatis kami akan melakukan koordinasi dengan mereka, tetapi sekali lagi bahwa kadang-kadang kalau diberi informasi harga telur udah mulai naik, hati-hati. Enggak kok, enggak tinggi harga telur, biasa saja, tapi ternyata hari ini berstatement mengakui bahwa harga telur tinggi. Nah, ini persoalan-persoalan yang terjadi, bahwa kondisi yang terjadi di lapangan yang kami informasikan itu tidak mendapatkan respon yang
cukup cepat gitu. Kalau saat itu direspon cepat, maka sebenarnya langkah-langkah dan upaya-upaya itu bisa dilakukan di minggu lalu atau di bulan lalu gitu. Tetapi saya pikir saya hanya mendorong IKAPI bersama teman-teman pedagang pasar mendorong agar harga telur relatif turun dan masyarakat tidak kesulitan, emak-emak tidak marah terhadap pedagang karena harga relatif tinggi. Kita akan melakukan cara-cara, upaya-upaya komunikasi dan melakukan distribusi secara mandiri untuk harga barang yang cukup banyak kita salurkan ke pasar tradisional dan sehingga harganya turun. Tetapi sekali lagi Bang Pras, ini adalah kita akan menghadapi tahun-tahun yang cukup besar kebutuhannya terhadap telur, karena telur adalah salah satu komoditas yang cukup laris digunakan bantuan-bantuan sosial. Sebentar lagi tahun politik, kita tahu bahwa akan ada kebutuhan yang cukup besar lagi yang bisa digunakan, salah satunya adalah telur. Maka ini yang harus kita antisipasi, bagaimana produksinya bisa dijaga, bagaimana pakannya bisa disubsidi, bagaimana distribusinya bisa disubsidi sehingga supply dan demand di pasar seimbang dan harganya relatif rendah gitu. Nah terkait dengan upaya IKAPI tadi, adakah daerah-daerah nanti yang akan menjadi fokus utama dulu nih untuk kita banjiri dengan harga telur sehingga bisa menurunkan secara cepat juga nih harga telur di pasaran atau di pasar tradisionalnya? Jabodetabek adalah target sasaran pertama karena Jabodetabek adalah daerah dengan kebutuhan tertinggi secara nasional. Jabodetabek plus ya, kami anggap Bandung juga bagian dari wilayah itu, maka kami akan fokus pada Jabodetabek terlebih dahulu. Sembari kami akan cari cara agar ada subsidi distribusi dari BUMN, dari teman-teman BUMN untuk bisa mendistribusikan ke wilayah-wilayah seperti Maluku, Papua, sehingga harganya juga tidak sebesar itu gitu. Ini yang sedang kami upayakan Bang Pras. Kita akan berusaha sebaik mungkin agar keluhan dari pedagang bisa kami respon dengan baik dan ibu-ibu juga bisa tersenyum dengan lega untuk membeli telur. Itu dia. Dan semoga nanti juga akan mendapat respon yang positif juga dari pemerintah, dalam artian ada memberikan asesmen lagi, bantuan ataupun pendampingan ataupun bahkan subsidi di sana sehingga pada saat pendistribusiannya juga bisa ya paling tidak memperkecil lagi dari biaya transportasi yang harus dilakukan oleh teman-teman IKAPI kalau memang sudah bergerak pada saat nanti berupaya untuk mendatangkan lagi banyak-banyak telur dari daerah-daerah produsen telur di Indonesia. Kami tunggu juga nanti hasilnya ya. Pak Abdullah, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa. Paling tidak ini bisa menjawab pertanyaan dari ibu-ibu yang saat ini masih juga bertanya-tanya kenapa harganya sudah di atas 34 ribu rupiah per kilogram. Sampai berjumpa kembali Pak Abdullah, salam sehat. Salam sehat. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam program Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.